Setiap tanggal 21 April, Indonesia memperingati Hari Kartini. Kartini merupakan pahlawan nasional dan tokoh emansipasi perempuan Indonesia. Kartini merasa bahwa seorang perempuan juga pantas mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki. Pada masanya, ia sendiri mengalami kesenjangan pendidikan karena ia adalah seorang perempuan. Di masa itu, seorang perempuan tidak mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki. Perempuan tidak memiliki keleluasaan dalam mengambil keputusan untuk hidupnya sendiri. Perempuan hanya diharuskan untuk menikah dan mengurus anak, tanpa hak untuk memilih pilihannya sendiri, apalagi mendapatkan pendidikan tinggi dan bekerja. Keadaan ini memicu semangat Kartini untuk memperjuangkan nasib-nasib perempuan lainnya agar mendapatkan hak yang setara dengan laki-laki. Di momen spesial Hari Kartini ini, kami berkesempatan untuk mewawancarai perempuan-perempuan hebat dengan beragam profesi berbeda di wilayah Jakarta Pusat. Kami perempuan, dan ini kisah kami. Halo, nama aku Tiara Alinsya Fitri. Aku sebagai train driver MRT Jakarta atau masinis. Aku udah di MRT Jakarta dari tahun 2017. Cuman karena MRT beroperasi baru tahun 2019 ya, jadi kalau dihitung kurang lebih udah 4 tahun jadi masinis MRT. Nama saya Sefri Desvira, biasa dipanggil Vira. Lama saya bertugas di Satpol PP, kurang lebih udah 16 tahun ya. Nama saya Heni Brisyati Ningsi, biasa dipanggil dengan Heni. Saya bekerja di Transjakarta sebagai bus driver dari bulan Februari tahun 2006, sudah cukup lama. Nama saya Nur Helmi Safitri, biasa orang panggil Helmi kebanyakan atau Fitri. Kemudian kalau jadi camat udah 4 tahun lebih. Suka dukanya ya, mungkin awalnya itu aku juga nggak bakal tahu bakal kecemplung di dunia yang banyak laki-laki mayoritas. Kita itu bertugas layaknya laki-laki ya. Kalau saya ngerasa sih banyak sukanya daripada dukanya ya. Karena saya nggak pernah sedih sih. Saya maunya bahagia terus gitu. Banyak sukanya sih, karena saya menjalani dengan senang hati dan ikhlas karena saya memang hobi untuk driving. Jadi suka dukanya kita sebagai seorang wanita juga harus mempunyai mental seperti laki-laki. Sebagai seorang wanita, kita harus bersikap tegas saat melakukan tugas di lapangan. Ya mungkin awalnya karena sulit belajar mesin, tapi lama-lama ya kita bisa upgrade. Dan teman-teman laki-laki itu alhamdulillahnya juga saling membantu, saling suportif ya. Jadi kalau jadi camat perempuan, kita kan minoritas. Bahkan pernah jadi camat satu-satunya. Dari 44 camat se-DKI Jakarta, hanya saya perempuan satu-satunya. Ya dukanya paling kalau lagi rapat kan, dikumpulin camat se-DKI Jakarta, saya nggak punya teman. Kalau sekarang kan nggak nih, saya langsung calling tuh camat Cilincing. Barengan ya, duduknya deket-deketan ya gitu. Kalau kemarin-kemarin enggak. Jalan-jalan, bertemu dengan orang-orang, sangat menyenangkan sih. Dukanya ya paling kita harus bangun pagi, karena kita sudah terbiasa banget, jadi seolah bukan duka lagi, hampir nggak ada dukanya. Awalnya juga aku nggak menyangka aku bakal jadi masinis. Dulu aku nggak tahu MRT Jakarta itu punya masinis wanita. Pokoknya pas di tahap terakhir seleksi MRT itu aku ditanyain, kamu benar-benar jadi masinis nggak? Terus saya langsung bingung, emang bisa gitu. Setahu saya kan masinis belum pernah ada wanita di Indonesia ya, emang maksudnya saat itu belum ada nih. Dan MRT itu alhamdulillah pelopornya. Jadi MRT Jakarta itu bersama dengan Dirjen Perkereta ya mempercayakan kami wanita itu untuk menjadi masinis. Itu kesempatan yang sangat berharga banget sampai sekarang. Mungkin kalau saat itu belum ada yang berani untuk mengajukan ya, sampai sekarang belum ada wanita yang jadi masinis. Mungkin saat itu dari keluarga aku sendiri ya, pas saat aku udah diterima jadi masinis MRT. Ya, dipandang sebelah mata mungkin bagi masyarakat yang melihat kita di lapangan. Pernah gitu ya, terus mungkin ibu-ibu yang nyetir nih, jangan-jangan nyetirnya nggak enak.
kenapa ada Pol PP wanitanya seperti itu. Paling wanita di rumah aja, nggak usah bertugas keras seperti ini di lapangan. Mungkin sen kiri belok kanan atau sen kanan belok kiri, tapi selama kita di Transjakarta kan diberikan pendidikan. Mati ayahku sih yang langsung bilang, kamu yakin jadi masinis? Ini tuh pekerjaan lapangan yang sangat berisiko, emang jujur aja ini berisiko banget kan. Kita ada di depan, kita memimpin perjalanan kereta api sendiri walaupun ada 2 petugas security di belakang. Cuman kan kita tetap menghadapi itu sendiri ya, kita nggak tahu ya nauzubillah min zalik apa yang terjadi. Cuman kamu yakin, saya ditanya berapa kali, kamu nggak mau yang kerja di dalam ruangan aja yang aman gitu. Terus saya bilang, alhamdulillah perusahaan sudah percayakan ini kepada aku Pak, jadi insya Allah I will take it ya. Bismillahirrahmanirrahim aja jalanin itu. Alhamdulillah aku sudah menikah dan mempunyai 1 orang anak. Laki-laki 1 tahun gemoy, lucu banget. Kebetulan sudah dan punya 3 putri. Sudah, alhamdulillah. Sudah, ada 1 perempuan, sudah besar juga. Alhamdulillah udah 3 orang, 2 perempuan, 1 laki-laki. Itu berat banget di saya di awal ya. Tantangannya harus bisa bagi waktu, Mbak. Di kantor harus bisa menjadi seorang Satpol PP, di rumah harus menjadi seorang istri, dan harus mendidik anak-anak juga. Yang jelas pasti kita agak kesulitan dalam mengatur waktu awalnya, tapi setelah terbiasa nggak juga sih. Sangat-sangat tertantang sih, tapi saya sebagai wanita karir, dalam arti saya berprofesi sebagai driver, saya harus membagi waktu. Ya, apalagi ketika saya selesai melahirkan, di saat itu juga saya mengasihi kan sambil nyusuin anak. Saya pernah dapat dinasan juga setelah itu tuh jam 3 pagi, jadi kita kalau jam 3 pagi dinas itu kita harus sudah bangun berarti dari jam 1 dong, jam 2 kita berangkat kan. Sementara anak saya misalnya nyusu jam 12 malam, baru merem dikit langsung ini, wah itu waktu saat itu sih pressure banget. Sampai itu saya kadang sedih, ya Allah sedih banget. Saya makanya applause banget buat ibu-ibu di luar sana, bisa hebat banget, bisa kerja juga nyimbangin anak saat itu ya. Jadi cukup berat sih di awal, jujur aja. Alhamdulillah ketiga anak saya sudah memahami profesi ibunya sebagai seorang Satpol PP yang bertugas kadang-kadang pulang, kadang-kadang tidak. Apalagi pernah waktu itu saya di bagian pelatihan, Mbak. Itu bisa sebulan kita tidak pulang. Karena saya emang sudah lama di Pamong, dari mulai saya berkarir itu saya di Pamong. Yang namanya di Pamong itu kan kerja, tahu sendiri dong, nggak pernah kenal waktu ya. 7 hari 24 jam. Itu kita harus melek mata paling tidak kan. Kadang-kadang urusan keluarga pun harus terkalahkan dengan urusan kantor. Nah, mungkin ini yang akan menjadi agak sulit awalnya, yaitu mengatur bagaimana supaya sejalan antara kegiatan di kantor sama kegiatan di rumah. Karena saya kan punya suami, punya 3 anak, ya kan? Jadi itu mungkin yang memang harus kita perhatikan dan kita atur sebaik mungkin supaya tidak ada yang merasa tidak diurusi gitu kan. Dari saya bangun pagi berangkat kerja, harus saya siapkan semua yang ada di rumah. Jangan sampai terlantar anak-anak sama suami seperti itu. Pasti ada sih. Mungkin sampai saat dulu sih aku kayak terjun di dunia masinis kan, orang-orang pada kaget, ini orang pulang malam terus pagi berangkat lagi nih. Perempuan itu di rumah saja, tidak juga, Mbak. Suami saya juga tidak pernah melarang saya bekerja semenjak dari pacaran. Jadi ya pas saat saya menikah pun saya bisa melaksanakan pekerjaan saya dengan baik-baik saja gitu kan. Sangat nggak setuju sih. Sangat nggak setuju karena perempuan itu harus mandiri ya. Minimal perempuan itu harus kuliah ya. Emang harus. Karena pada zaman sekarang ini, Mbak, untuk mendidik wanita harus di rumah saja mengurus anak dan suami. Untuk zaman sekarang seorang ibu itu harus memiliki ilmu yang lebih tinggi. Nah, terkait dengan perempuan yang tidak bekerja, yang harus di rumah saja, saya rasa tidak ada kata harus kali ya, harus di rumah saja. Perempuan itu harus di rumah saja gitu kan. Ya mungkin ada beberapa suami ya yang memang mengharuskan istrinya inginnya hanya sebagai ibu rumah tangga sejati. Tapi itu pun kembali kepada pilihan si perempuan itu sendiri gitu kan. Kalau memang perempuan itu maunya menjadi ibu rumah tangga, ya dia mengabdi kepada suaminya, ya silahkan dijalani gitu kan. Tapi kalau seandainya dia tidak suka, ya cari suami yang harus bisa mengizinkan dia bekerja gitu kan. Jadi saya rasa stigma bahwa perempuan harus di rumah saja sebetulnya kembali kepada si perempuan itu sendiri. Pilihannya mau apa, mau bekerja atau tidak. Gitu. Selain
kita harus bisa mengerjakan semuanya sendiri, harus menghasilkan, harus berkarir gitu. Walaupun kita punya tanggung jawab di dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, tapi harus mandiri gitu, harus menghasilkan, produktif. Awalnya emang agak rumit sih menjelaskan kepada mereka, lama-lama mereka akan percaya sendiri. Oke, karena udah bekerja, tapi juga mungkin ya sebenarnya kalau dibilang mungkin ya pertanyaan yang saat ini kan, kamu kerja anaknya sama siapa gitu kan? Terus saya mikirnya saya saat itu ya, kenapa sih emang kan saya udah percayakan entah itu sama ART, pengasuh atau sama suami, toh juga itu anak saya sudah percayakan kepada orang yang bisa saya percaya gitu ya. Sekarang aku juga dengar dari teman-temanku, suami juga pada suportif kok. Berarti support suami itu paling penting. Penting banget Untuk buat kita. kita, buat kesehatan juga. Aku bangga banget. Sangat bangga. Saya bangga menjadi seorang perempuan, Mbak. Bangga? Apalagi bangganya seorang ibu ya, itu udah tidak pernah ternilai harganya sih. Karena jika dibandingkan antara laki-laki dan perempuan, kita sebagai perempuan itu lebih kuat ternyata. Kita bisa mengatasi semua masalah. Rasanya perempuan itu lemah untuk menghadapi itu, ternyata kita bisa, Mbak. Karena perempuan itu bisa berpikir berkali-kali lipat dari laki-laki. Kenapa saya bilang seperti itu? Laki-laki hanya bisa konsentrasi pada pekerjaan di kantor saja. Nah, kita nih yang bekerja, kadang-kadang lagi rapat aja ada WA dari anak, ya kan? Aduh, aku di sini, aku begini gitu kan. Yang kita harus benar-benar menyelesaikan permasalahan anak kita kan. Nah, itu saya bilang kenapa perempuan itu bisa hebat. Jadi bisa otaknya tuh bisa kebagi-bagi. Bisa ngurusin kerjaan selesai, ngurusin rumah tangga selesai dalam waktu yang bersamaan. Kamu sudah sangat berjuang sampai sejauh ini. Apapun itu cita-citamu, kejarlah, usahakan. Buat wanita yang di luar sana, tetap semangat. Semangat. Jangan pantang menyerah dan jangan pikirkan omongan orang tentang hal kamu yang negatif. Pokoknya kita itu harus selalu supporting women, supporting each other. Harus mandiri, harus punya tekad yang kuat untuk mencapai cita-cita dan impiannya, dan untuk membahagiakan orang-orang yang tercinta. Paling tidak kita harus berterima kasih kepada Ibu Kartini ya, karena beliau yang memperjuangkan kita sehingga kita bisa seperti ini, ditempatkan dengan tempat yang setara dengan laki-laki. Sudah banyak pilihan, tapi jangan pernah lupa dengan kodrat kita sebagai perempuan, karena bagaimanapun perempuan, apalagi yang sudah punya suami, kita harus tetap tunduk dengan suami, dan punya anak kita harus tetap mengurus anak-anak kita, dimana walaupun kita juga harus tetap bertanggung jawab terhadap kantor kita. Persoalan kesetaraan hak antar gender bukanlah urusan perempuan saja, melainkan ini adalah urusan kita bersama. Sudah seharusnya kita sama-sama berjuang untuk memberikan hak yang sama kepada perempuan juga laki-laki. Melanjutkan mimpi Kartini agar kita dapat menjadi manusia sepenuhnya tanpa berhenti menjadi wanita sepenuhnya. Selamat Hari Kartini untuk para wanita hebat.